tetap semerbak. Cara Tuhan mengasihi. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Kembali kita berjumpa di acara Renungan Harian GKI Jemaat Efrata Wosi pada saat ini. Kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Tetapi terlebih dahulu mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik dalam kerajaan sorga, ketika kepala kami tertunduk Tuhan, hati kami selalu terangkat kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pedoman penuntun kehidupan kami sepanjang kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Mari Bapa, Engkau memberkati kami, memberkati hati dan pikiran kami Tuhan, memberkati tempat ini, memberkati setiap apa yang kami lakukan, sehingga ketika firman-Mu itu Tuhan, kami baca, kami dengarkan, bahkan kami renungkan, boleh mengambil bahagian yang layak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan membaca dan kami sudah siap untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini terambil dari Pertama Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ucapan Syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menunggukan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Sampai sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan. Dan yang dikatakan orang berbahagia adalah kita semua yang masih setia membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9 pembacaan kita pada saat ini diberikan tema ucapan syukur yang berkenan kepada Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, mengucap syukur adalah suatu hal yang susah-susah gampang untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berada pada situasi dan kondisi yang menyenangkan atau sukacita, pasti dengan gampangnya kita mengucap syukur. Tetapi saudara, ketika kita berada pada situasi dan kondisi yang sebaliknya, atau dalam kondisi yang kurang mengenakan, maka mengucap syukur seringkali sulit untuk kita lakukan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, rasa syukur adalah karunia Tuhan yang luar biasa
Karena mengucap syukur dapat menolong kita untuk bisa menghargai apa yang Tuhan buat dan kerjakan bagi kita. Bahkan jika kita berada pada situasi yang sangat buruk sekalipun. Saudara yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini, ada 3 hal yang menjadi dasar pengucapan syukur Rasul Paulus. Yang pertama, jemaat di Korintus telah menerima dan mengalami kasih karunia Allah. Inilah sumber kekayaan mereka dalam ayatnya yang ke-7. Karunia ini akan digunakan sebagai sarana untuk memuliakan dan menyaksikan Allah. Dan yang kedua, mereka sudah menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, Allah yang melimpahkan kasih karunia dan rahmat kepada mereka adalah setia. Allah adalah setia. 3 hal inilah yang menjadi dasar pengucapan syukur dari Rasul Paulus. Saudara yang diberkati Tuhan, pengucapan syukur dalam Kristus harus dimulai dari pemahaman dan kesadaran. Kita harus sadar tentang siapa kita di hadapan Allah. Kita wajib mengenal siapa Tuhan serta pemimpin kehidupan kita. Tanpa pemahaman ini, maka pelayanan hanya sebatas kesibukan belaka saja. Pelayanan seperti itu tidak akan menarik manusia kepada Kristus. Pelayanan dan iman terkait secara erat. Pertumbuhan iman yang benar akan mengarahkan dan menuntun pelayanan untuk memuliakan Kristus. Inilah dasar yang sejati dari hidup yang bersyukur. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena keselamatan yang kekal. Salah satu anugerah terbesar yang diterima umat Kristen atau orang percaya adalah karya keselamatan. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen atau orang percaya, sepantasnya kita mengucap syukur karena keselamatan itu. Keselamatan telah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Apakah balasan kita sebagai orang yang percaya? Ya tentunya hanya dengan mengucap syukur. Yang kedua, pemeliharaan Allah. Berpegang pada pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup orang percaya. Oleh sebab itu, bersyukur adalah hal yang terbaik untuk dilakukan sebagai tanda terima kasih umat Kristen pada Allah. Kita senantiasa tetap merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita berada pada situasi saat ini semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita kembalikan pujian syukur kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan telah memelihara kehidupan kita, telah masih memberikan nafas kehidupan kepada kita sampai hari ini. Yang ketiga, mengapa orang percaya harus mengucap syukur? Bahwa sebagai tanda bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan senantiasa mengucap syukur dengan puji-pujian dan mazmur. Roh Kudus yang hidup dalam diri kita akan selalu memberi sukacita surgawi. Sehingga kita dimanapun berada, kita senantiasa dimampukan untuk mengucap syukur setiap saat. Dalam kondisi apapun kita dimampukan untuk mengucap syukur. Ketika kita menaikkan puji-pujian kita, mazmur pujian kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan bertahta atas pujian itu. Dan lewat puji-pujian itu, saudara yang terkasih, ada ucapan syukur. Yang keempat, sebagai ciri kehidupan orang yang beriman. Sebagai ciri kehidupan orang yang beriman. Masih ingatkah kita saudara, kisah 10 orang kusta di dalam pembacaan Lukas?
Kita tahu hanya berapa orang yang kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus. Hanya satu orang. Satu orang dari 10 orang yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dalam pembacaan Lukas di ayatnya yang ke-19, Tuhan Yesus juga berkata bahwa iman orang tersebut telah menyelamatkannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan, saudara yang terkasih, bahwa mengucap syukur adalah salah satu ciri orang yang beriman. Karena imannya, dia diselamatkan. Orang kusta yang satu ini diselamatkan. Dan dia karena imannya dia kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Dan yang kelima, yaitu firman Allah. Dalam firman di Alkitab, bahkan Allah juga menginginkan semua umat Kristen supaya tidak pernah lupa mengucap syukur. Allah selalu menginginkan kepada kita anak-anaknya selaku orang yang percaya untuk tetap mengucap syukur. Oleh sebab itu, hendaknya hidup umat percaya selalu penuh dengan ucapan syukur kepada Allah atas semua anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kita. Dengan bantuan buah-buah Roh Kudus, maka tentunya hidup kita akan lebih mudah untuk bersyukur atas segala kondisi yang dialami dan dijalani. Saudara yang diberkati Tuhan, berdasarkan arti bersyukur dalam Alkitab, ada berbagai cara mengucap syukur kepada Tuhan. Allah pun tidak pernah menentukan suatu cara bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan secara khusus. Namun Alkitab berkali-kali memberikan contoh pengucapan syukur yang baik dan benar. Sering kita baca dalam Alkitab, terutama Mazmur, ada begitu banyak pengucapan syukur yang ditulis oleh kitab Mazmur. Bahkan pembacaan kita juga pada saat ini. Ada beberapa hal cara mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, lakukan itu dengan ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan itu dengan keikhlasan, dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh. Sehingga ucapan syukur kita itu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah ucapan syukur sesuai dengan cara yang biasa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ketika selama ini kita mengucap syukur dengan puji-pujian, dengan mazmur, marilah kita terus lakukan itu. Ketika selama ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, mari kita terus melakukan itu. Atau mungkin kita selama ini mengucap syukur dengan cara memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita terus melakukan itu sehingga nyata ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, lakukanlah ucapan syukur dengan bersukacita agar orang lain dapat melihat bagaimana kebesaran Tuhan dalam menyertai kehidupan kita. Lakukan ucapan syukur itu dengan sukacita. Jangan dengan sungut-sungut. Karena ketika orang lain melihat ucapan syukur kita dalam keadaan sukacita, ketika kita mengucap syukur dalam keadaan bersukacita, maka akan menjadi kesaksian bagi orang lain yang melihat kita betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, jangan lakukan ucapan syukur dengan tujuan agar Allah mau memberkati kita lebih lagi. Ya mungkin kita mengucap syukur, terkadang kita dalam kehidupan kita, ketika kita mengucap syukur, kita menginginkan balasan daripada Tuhan. Kita mengatakan bahwa saya mau mengucap syukur, sehingga apa yang sudah saya dapatkan lebih lagi ditambahkan oleh Tuhan. Jangan saudara yang terkasih. Lakukan ucapan syukur dengan tujuan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Yang berikutnya, mengucap syukurlah karena apa yang sudah Allah berikan kepada kita adalah hal yang sangat luar biasa. Mengucap syukurlah karena
kita meyakini bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu adalah hal yang luar biasa. Sekalipun mungkin kita dalam duka cita, kita dalam ketidakmampuan, tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, mengucap syukurlah. Karena hal-hal yang kita alami pada saat ini, hal-hal yang luar biasa. Mungkin kita belum mengerti, mungkin kita belum memahami. Tetapi ketika kita senantiasa mengucap syukur, akan nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pasti dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dengan bersyukur kita sanggup menjalani kehidupan dengan baik, bahkan membuat kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Kita akan memiliki sikap yang lebih positif dan mengalami tingkat kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup kita. Rasa syukur mungkin tidak sekaligus mengubah keadaan yang sulit menjadi baik, tetapi rasa syukur akan mendatangkan damai sejahtera dalam hati orang yang bersyukur. Ketika kita bersyukur, saudara yang diberkati Tuhan, mungkin serta-merta pada saat itu kehidupan kita tidak akan langsung berubah. Tetapi setidaknya pasti kita merasakan damai sejahtera, sehingga kita selalu ingin bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah selalu dalam segala hal, supaya Allah berkenan dan selalu mau mendengar apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita satu di dalam doa untuk mensyukuri semua yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan Tuhan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, di mana kami telah membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Hamba yang menyampaikan firman terbatas Tuhan, tetapi kasih penyertaan-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk memberkati firman-Mu itu, sehingga kami selalu dimampukan Tuhan untuk memahami firman dan kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memampukan kami sehingga kami boleh memahami firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu itu Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama boleh kami pakai Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pedoman, sebagai sulu dalam langkah kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Bapa kekasih di dalam kerajaan sorga, berkati kami semua Tuhan yang telah mendengarkan firman kebenaran-Mu ini. Dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami. Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga rumah tangga kami Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami. Engkau yang akan memberkati setiap pergumulan hidup yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi Tuhan, pergumulan apapun itu Tuhan, kami akan senantiasa mengucap syukur. Kasih-Mu Tuhan akan senantiasa nyata Tuhan, sehingga tak sedetik pun Tuhan kami tidak bersyukur kepadamu. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa kepadamu buat kehidupan kami, umat-Mu yang ada di muka bumi ini secara umum Tuhan. Pandemi COVID-19 Tuhan, yang masih merongrong kehidupan kami sampai hari ini, bahkan memporandakan kehidupan perekonomian kami, bahkan Tuhan mungkin iman kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Sehingga
Ketika kami menghadapi pergumulan COVID ini Tuhan, pandemi ini Tuhan, kami tidak akan pernah takut. Tetapi kami akan bersyukur Tuhan, mensyukuri bahwa sampai detik ini, sampai saat ini Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kekuatan sehingga kami masih boleh menghadapi semua pergumulan hidup yang ada di muka bumi ini. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk program renungan harian kami, Jemaat Efrata Wosi. Biarlah renungan ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang mendengar. Menjadi saluran kesaksian bagi kami, bahkan semua umat-Mu Tuhan yang boleh menikmati. Biarlah renungan harian ini Tuhan terus diberkati oleh Tuhan. Dan lewat renungan ini banyak jiwa yang dimenangkan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ikut berperan di dalam setiap program ini. Sehingga mereka senantiasa dimampukan Tuhan untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Bapa yang maha baik dalam kerajaan sorga. Kehidupan kami Tuhan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berperkara. Sehingga apapun yang diperhadapkan kepada kami Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Kami akan senantiasa meyakini bahwa kasih Tuhan tak pernah jauh daripada kami. Berkati kami semua Tuhan yang boleh menikmati renungan harian pada saat ini. Sehingga berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa permohonan kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita. Dan shalom, salam sehat.